Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Hugo dengan NPM 23062331. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang definition atau pengarahan keselamatan sebelum memasuki ruang kelas. Ya, jadi saat ini kita berada di ruangan FIB 234. Lalu di sini kapasitas di sini itu sekitar 80 orangan. Lalu kelas ini itu bisa digunakan untuk presentasi, seminar, dan diskusi kelompok atau lainnya. Ya, selanjutnya di sini untuk potensi bahaya pertama itu adalah potensi bahaya fisik, yaitu berupa lantai licin akibat tumpahan air. Potensi itu bisa mengakibatkan terjatuh dan terpeleset. Lalu selanjutnya di sini ada potensi bahaya. Di sini ada meletakkan tas atau barang di tengah jalan itu bersifat potensi bahaya fisik, yaitu bisa tersandung. Kabel yang berserakan di ruang kelas merupakan salah satu potensi bahaya K3. Kondisi ini dapat menyebabkan mahasiswa tersandung, terjatuh, hingga mengalami cedera. Selain itu, kabel yang tidak tertata juga berisiko rusak dan dapat memicu korsleting listrik. Oleh karena itu, pastikan kabel dirapikan dan ditempatkan pada jalur yang aman. Jadi duduk terlalu lama dengan posisi salah itu dapat menyebabkan nyeri punggung dan leher. Oleh karena itu, gunakan posisi duduk yang ergonomis. Bullying di ruang kelas dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan mental, dan keselamatan belajar. Mari saling menghargai, menghormati. Nah, oke, selanjutnya di sini itu ada APAR, itu sebagai alat pemadam kebakaran yang berisikan itu seperti foam. Lalu di sini ada tata caranya untuk menggunakannya. APAR atau alat pemadam api ringan merupakan peralatan darurat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal. Pastikan APAR berada di lokasi yang mudah dijangkau, tidak terhalang, dan masih dalam masa berlaku. Gunakan APAR sesuai prosedur agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan risiko yang lebih besar dapat dicegah. Tangga darurat merupakan jalur evakuasi yang digunakan saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran atau gempa bumi. Saat melakukan evakuasi, gunakan tangga darurat dengan tertib, jangan berlari, dan jangan menggunakan lift karena berisiko berhenti akibat gangguan listrik. Ikuti rambu evakuasi hingga mencapai titik kumpul untuk menjaga keselamatan seluruh penghuni gedung. Saat terjadi gempa, saya segera berlindung di bawah meja hingga guncangan berhenti. Setelah kondisi dinyatakan aman, saya keluar ruangan dengan tenang melalui pintu exit dan mengikuti jalur tangga evakuasi. Hindari menggunakan lift, jangan berlari, dan ikuti rambu evakuasi agar proses evakuasi berlangsung aman dan tertib. Setelah berhasil dievakuasi, saya menuju titik kumpul sesuai rambu yang telah ditentukan. Tetap berada di area ini hingga petugas menyatakan kondisi benar-benar. Patuhi rambu keselamatan yang tersedia. Dilarang makan, minum, dan merokok di area ini untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta keselamatan seluruh pengguna ruangan. Kabel komputer yang berserakan dapat menjadi potensi bahaya di tempat kerja. Kondisi ini berisiko menyebabkan tersandung, merusak kabel, hingga memicu gangguan atau korsleting listrik. Hidran merupakan fasilitas proteksi kebakaran yang digunakan untuk membantu pemadaman api dalam keadaan darurat. Pastikan area di sekitar hidran selalu bebas dari penghalang agar dapat digunakan dengan cepat saat diperlukan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor darurat kampus yang telah disediakan. Sampaikan lokasi kejadian secara jelas, jelaskan jenis keadaan darurat yang terjadi, dan ikuti arahan dari petugas. Mengetahui serta menyimpan nomor darurat merupakan bagian penting dari upaya keselamatan di lingkungan kampus.
Ya, jadi itu dari video-video yang saya bagikan ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.